Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan segera untuk menyaksikan cuplikan berita-berita video yang sudah saya rangkum tentang Timnas Indonesia hari ini untuk memberikan tambahan informasi kepada kalian semua para pecinta sepak bola tanah air. Buat kalian semua yang baru ada di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan notifikasi supaya teman-teman semua tidak ketinggalan berita-berita terhangat terupdate yang diupload di channel ini. Let's play this video. Indonesia mereka merasa saya berjuang dengan sungguh-sungguh. Jadi saat itu juga saya sangat marah dan frustasi, meneteskan air mata. Saya sebenarnya tidak mengerti karena Olimpiade diadakan di Paris itu bisa terjadi, tapi seharusnya dilakukan di stadion yang layak. Ya, mereka bermain di stadion yang aneh, seperti di lapangan sepak bola. Itu seperti bermain di pusat sepak bola. Mereka bermain di pusat sepak bola di Prancis. Masalahnya adalah wasit, karena ini turnamen dunia dan playoff. Wasit harusnya berbicara dengan bahasa Inggris, tapi dia hanya berbicara dalam bahasa Prancis. Tapi Gini adalah bekas koloni Prancis. Pemain Gini semuanya bermain di Liga Prancis. Sekitar 80% dari mereka adalah pemain Liga Prancis. Permohonan pemain Indonesia agar berbicara dalam bahasa Inggris. Meskipun ada permohonan, tidak diterima. Ya, curang teman-teman. Kita jadikan komunikasi di tengah penggunaan bahasa Prancis. Jadi wasit Prancis itu bukan wasit yang tidak berpengalaman. Dia juga menjadi wasit di Piala Dunia Qatar. Sudah punya niat sejak awal. Oh, menurut saya begitu. Jadi di sini dalam sebuah podcast wawancara kepada Sintayong sedikit menceritakan pengalaman bersama dengan Indonesia dalam Olimpiade. Playoff Olimpiade di Prancis, yang dimana dia menyesalkan bahwa kenapa itu dilakukan di pusat di Prancis tapi lapangannya seperti lapangan tarkam yang disediakan, seperti lapangan pertandingan untuk amatir saja, padahal ini adalah Olimpiade kelas dunia teman-teman. Dan juga dia mengatakan bahwa wasitnya itu benar-benar kelihatan sangat curang. Wasit juga yang memimpin di final Qatar seperti sudah merencanakan ini sejak awal. Ya, ini lucu sekali ya. Jadi Coach STY masih membekas mungkin kecurangan dari wasit tersebut, yang dimana tidak mau memakai bahasa Inggris, maunya memakai bahasa Prancis yang hanya dimengerti oleh pemain-pemain Gini saja. Ya, Indonesia sebenarnya banyak negara yang ingin menjegal teman-teman, yang banyak yang ingin tidak menginginkan Indonesia sepak bolanya maju. Kurang asam ya teman-teman. Guys, Timnas Indonesia naik satu peringkat, yang tadinya di peringkat 134 ke rank 133. Bahkan naiknya peringkat Timnas Indonesia ini sampai di postingannya FIFA World Cup. Rank kita sempat naik turun karena pertama kalah dari Irak, dan pada akhirnya naik lagi karena kita telah mengalahkan Filipina. Tapi pada akhirnya stuck di 134 dan kini berada di 133. Dan kalian tahu apa target dari Pak Erick Thohir kepada Coach Sintayong? Yaitu menembus rank 100 besar. So, apakah kalian optimis dengan round 3 nanti kalau misalkan Timnas Indonesia bisa menembus 100 besar? Pelan-pelan tapi pasti, semoga Garuda terbang semakin tinggi. Yes. Ketika Vietnam akan tanding. 133 sekarang ya. Ketika Vietnam akan tanding. Gak usah takut. Gak lawan gua kok. Gua kebetulan tuan rumah, makanya gua di sini. Ya udah, bentar lagi tanding kan? Iya. Ya udah, masuk aja. Seri ya. Gak usah sungkan. Iya, sama. Makasih. Gol terakhir dianulir karena offside. Iya. Selalu bertanding ya. Sungkan ya sekarang Vietnam sama Indonesia. Tonton dan dengarkan sampai habis. Semoga sampai ke telinga mereka yang meragukan Garuda. Naturalisasi. Oke, ulang-ulang. Sorry saya ribut ya. Oke, lagi. Hentikan narasi perbedaan lokal ataupun naturalisasi. Mereka semua sama. Pemuda-pemuda berdarah Indonesia yang berjuang bersama demi mengharumkan lambang Garuda di dada. Jangan rusak romantisme sepak bola yang sudah terajut sedemikian indahnya. Ya, jangan rusak romantisme sepak bola yang sudah terjalin dengan indahnya dengan
kalian mendengarkan perkataan dari segelintir orang-orang yang sakit hati kepada STY dengan mengatakan atau memecah antara pemain naturalisasi dan pemain lokal. Ya, siapakah mereka itu? Kalian tahu sendiri. Waduh, stadion gelap dan sepi. Netizen Vietnam protes keras usai laga imbang melawan Myanmar. Kalau menang pasti nggak protes. Lah, lantas kenapa Myanmar nggak protes ya? Myanmar kok bisa? Ini alasan mereka aja teman-teman ya. Nggak terlalu gelap-gelap amat. Itu sepi sekali sih. Nggak ada penonton mungkin. Beda kalau King Indo yang main ya. Mentang-mentang tim terkuat di ASEAN, pelatih Australia langsung nekat gini soal timnas Indonesia di AFF. Mentang-mentang tim terkuat di ASEAN, pelatih Australia langsung nekat gini soal timnas Indonesia di AFF. Pelatih Australia U19 tiba-tiba langsung gini usai menang 6-0 versus Laos di laga perdana AFF. Pelatih timnas U19 Australia, Trevor Morgan, menyatakan ambisinya untuk bertemu timnas Indonesia di final kejuaraan AFF U19. Morgan ingin mengulang sejarah U16 Australia meraih gelar juara di Indonesia beberapa waktu lalu bersama tim asuhannya saat ini. Sekedar informasi, kemenangan dipastikan timnas U19 Australia atas timnas U19 Laos pada matchday pertama fase grup B ASEAN Cup U19 tahun 2024. Timnas U19 Australia menuntaskan perlawanan timnas U19 Laos dengan skor 6-0. 3 poin pertama skuad yang Socheroos didapat dengan cukup susah payah menghadapi kegigihan para pemain timnas U19 Laos. Usai laga, Morgan malah mengomentari performa timnas Indonesia asuhan Indra Syafri. Ia sangat menghormati kemampuan dan semangat juang timnas Indonesia. Indonesia adalah tim yang sangat kuat dan memiliki pemain-pemain berbakat. Mereka menunjukkan performa yang luar biasa di turnamen ini dan saya sangat menantikan kemungkinan untuk bertemu mereka di final, ujar Morgan. Morgan juga menyebutkan bahwa keberhasilan timnas U16 Australia beberapa waktu lalu telah memberikan inspirasi dan motivasi tambahan bagi para pemain muda di skuad U19. Kemenangan timnas U16 menjadi bukti bahwa kerja keras dan dedikasi akan membuahkan hasil. Kami ingin mengulang kesuksesan tersebut di level U19 dan memberikan yang terbaik bagi negara kami, tambahnya. Morgan juga mengungkapkan bahwa persiapan timnya untuk kejuaraan AFF U19 telah berjalan dengan baik. Harus nantikan ini ya, Indonesia versus Australia dalam kelompok umur U19. Kok nggak ada nama Indonesia ya di kualifikasi Piala Asia? Ini yang lagi heboh di Malaysia. Aneh banget ya, tumbenan gitu nggak ada nama Indonesia. Oh iya, gue lupa ya. Kita kan langsung lolos, guys. Berbeda ya, sekarang Indonesia sudah bisa disebut sebagai King ASEAN, cok. Karena nggak perlu kualifikasi lagi untuk lolos Asia. Udah langsung lolos, kita mah berbeda dengan apa nih tuh? Thailand, Vietnam, Malaysia, Filipina, Singapura ya. Sekarang mereka di bawah kita, bro. Lagian selu ya nih, apalagi di Malaysia sombong-sombong nih waktu itu mau mengadakan apa namanya kejuaraan tapi tidak mengajak kita sekarang. Harus kualifikasi dulu kalau mau ke Piala ASEAN. Jelas guys ya, kita sudah berbeda kelas. Kita sudah di atas mereka semua, guys. Di Indo nih, senggol nih, bos. Oke teman-teman semua ya, jadi ya belakangan ini heboh di netizen Malaysia. Mereka pada ramai-ramai mengejek dan menghina timnas Indonesia. Mereka sering sekali memberikan caption, udah capek-capek melakukan banyak pemain naturalisasi dari Belanda, udah capek-capek ke Piala Asia, masuk 4 besar, tapi kok kasihan bukan King Indo, mereka bilang Indobot. Kasihan Indobot tidak masuk kualifikasi Piala Asia. Itu lucu sih teman-teman ya. Mereka nggak tahu bahwa Indonesia sekarang beda kelas ya. Indonesia sekarang itu benar-benar sudah masuk
langsung tanpa ada kualifikasi. Mereka nggak tahu. Mungkin karena saking kebelet mereka ingin merendahkan Indonesia. Mungkin mereka iri dengan pencapaian-pencapaian yang sudah dapat oleh timnas Indonesia kita hari ini ya. Tulis di kolom komentar pendapat kalian. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless. Bye guys.